Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Saat Teduh yang terkasih. Pagi ini kembali kita dikumpulkan, kembali kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji Dia, mau menyembah Dia. Mari kita hening sejenak, kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami boleh berkumpul, itu semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kembali kami boleh menghirup nafas yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk istirahat kami semalam tadi, sehingga pagi ini kami semua boleh bangun dengan badan yang sehat dan hati yang penuh dengan syukur. Bapa, kami mau bersat teduh hari ini. Dampingi kami selama 30 menit ke depan. Urapi setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Urapi bibir kami setiap para pelayan-Mu, sehingga kami boleh menjadi perpanjang tangan-Mu di dalam saat teduh ini. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami merindukan akan Engkau. Saat ini kami mau datang, kami mau bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Bapa, beracaralah Bapa, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Sahabat yang terkasih, kembali pagi ini kita mau datang kepada Bapa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita senantiasa diberikan nafas kehidupan. Mari pagi ini kembali kita mau bersyukur karena mempunyai Bapa yang sungguh baik. Dia yang teramat baik ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Bapa yang selalu melimpahkan kasih-Nya kepada setiap kita. Bapa yang tidak pernah terlambat menolong kita di saat kita terjatuh di dalam pergumulan hidup kita. Mari kita mau nyatakan dengan penuh iman, kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu
di sepanjang hidupku. Mari kita mau katakan sekali lagi dengan penuh iman. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Engkau yang selalu setia mendampingi kami. Engkau yang senantiasa ada di setiap perjalanan hidup kami. Mau itu di perjalanan hidup yang sedang tidak baik-baik, ataupun di perjalanan hidup yang sedang baik-baik saja. Engkau senantiasa ada di depan kami. Engkau senantiasa ada menuntun, menggandeng kami untuk boleh melewati setiap perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau sambut Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Sebelum kami masuk di dalam penyembahan ini, kami mau mengakui segala dosa dan salah kami. Ampunkan kami ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh Engkau dapati dalam keadaan baik dan seperti yang Engkau mau. Dan izinkan kami untuk menyambut-Mu ya Yesus, agar kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, dan kami semua boleh dapat menikmati hadirat-Mu yang indah ini. Mari sahabat yang terkasih, kita mau sambut Dia,
karena Dia sungguh indah. Dia Yesus yang ajaib. Dia Yesus yang mulia. Dia Yesus yang sungguh amat agung. Mari kita mau membuka hati kita. Kita mau membuka mulut kita. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau menyambut Dia. Mari kita katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita mau sambut Dia. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau memberi Dia hormat. Kita mau puji Dia dan Dia kuasa Yesus segala raja. Mari kita katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh,
Mari saat ini kita mau hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami telah menyambut-Mu Yesus agar tinggal di dalam hati kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi anak-Mu, Pak King, yang pagi ini akan membacakan firman-Mu. Urapi dia sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya itu sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Tuhan, berfirman-lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini renungan saya ambil dari bacaan Injil, Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan hari ini memang singkat sekali, hanya 4 ayat. Yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Saya menggunakan Alkitab TB2 ya. Saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bacaan hari ini mengisahkan tentang orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam Alkitab TB2, kusta diubah istilahnya menjadi orang berpenyakit kulit yang menajiskan. Mungkin kita sudah berkali-kali membaca atau mendengar perikop tentang orang yang sakit kusta ini. Dan saya akan mencoba memberikan sedikit uraian dan permenungannya. Pada ayat 1 dikisahkan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau kita mundur 2 ayat ke belakang, pada bab 7 dikatakan orang banyak itu takjub mendengar pengajarannya dan dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Inilah yang menyebabkan orang banyak itu mengikuti dia dengan berbondong-bondong. Hal ini menggambarkan juga keadaan di dunia saat ini masih juga orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti Yesus. Kalau kita lihat di dunia maya, misalnya di YouTube, banyak sekali orang yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita. Dari kesaksiannya kita bisa lihat, ketika mereka mengetahui kebenaran, bagaimana dan apa yang disabdakan oleh Yesus, mereka memutuskan untuk beralih untuk menjadi pengikut Kristus.
Pada ayat 2 dikatakan orang yang berpenyakit kulit menajiskan ini datang kepada Yesus, sujud menyembah, dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Orang berpenyakit kulit menajiskan pada zaman itu merupakan penyakit yang mengerikan. Belum ada obatnya. Ada kemiripan seperti orang yang terkena COVID yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Orang harus diisolasi atau dikucilkan. Tidak diperbolehkan bertemu dengan orang lain. Demikian orang sakit kulit ini dinajiskan menurut hukum Taurat. Karena penularannya belum diketahui saat itu, apakah melalui sentuhan kulit atau pernapasan. Orang yang sakit kulit ini datang dan sujud menyembah, padahal orang ini belum pernah bertemu dengan Yesus. Mungkin dia hanya mendengar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Hal ini menggambarkan dengan segala kerendahan hati, dia berserah penuh kepada Yesus. Dia datang dan sujud menyembah. Orang ini berserah kepada Yesus dengan berkata, jika Tuhan mau, hal ini dapat diartikan, terjadilah seturut kehendakmu. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi dengan iman percaya, Yesus dapat menahirkan dia. Menjadi permenungan bagi kita apabila kita berdoa kepada Yesus, memohon sesuatu pertolongan, hendaklah kita membawa hati kita seperti orang yang sakit kulit ini. Maka tiada yang mustahil bagi dia. Pada ayat ketiga dikatakan Yesus mengulurkan tangan menyentuh orang itu. Yesus tanpa ragu menyentuh dan menjamah orang itu. Dengan hal ini Yesus ingin membuktikan bahwa dia sebagai orang yang memiliki kuasa, walaupun dia harus melanggar hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat, orang yang sakit kulit ini dinajiskan, artinya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pada ayat keempat, Yesus berpesan 3 hal kepada orang yang disembuhkan ini. Pesan yang pertama, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Pesan Yesus ini mengandung makna bahwa dia datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan penyakit jasmani, melainkan menyembuhkan sakit rohani, pertobatan, dan memberitakan kabar keselamatan. Dalam Markus 1 ayat 45 dikatakan, tetapi orang ini pergi memberitakan peristiwa ini dan menyebarkan kemana-mana. Yang Yesus mau katakan sebenarnya adalah apabila kita disembuhkan dari penyakit fisik tetapi tidak bertobat dari dosa, maka kesembuhan itu menjadi tidak ada gunanya karena tidak ada keselamatan di dalam diri orang yang disembuhkan. Yesus berkuasa menyembuhkan, tetapi bertobat adalah dari diri manusia itu sendiri. Memang tidak ada salahnya bersaksi tentang kesembuhan fisik yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kesaksian tentang pertobatan dan buah-buah roh yang dia lakukan adalah berkenan kepadanya. Contoh seperti kesaksian teman-teman kita saat selesai mengikuti LPH, banyak sekali buah-buah roh yang diuraikan di dalam kesaksiannya. Nah, inilah sebetulnya yang berkenan di hati Yesus. Pesan yang kedua, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Hal ini dimaksudkan agar orang yang sakit kulit ini diterima kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat melalui surat pernyataan dari imam. Kalau pada zaman COVID dengan tes PCR yang negatif, kurang lebih seperti itu. Pesan yang ketiga, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Yesus berpesan kepada orang ini untuk memberikan persembahan. Hal ini mengandung arti bahwa Yesus sangat menghargai dan tidak menentang hukum Taurat. Jadi renungan hari ini hanya ada 4 ayat. Jadi demikian renungan pada pagi hari ini.
Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa bahwa pada pagi hari ini Engkau berkenan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, sehingga apa yang disabdakan putra-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di komunitas pemunihan hati. Engkau jamah setiap kami dengan roh takut akan Engkau. Kau berkati segala pelayanan kami, agar dapat berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau berkati juga setiap dari kami, keluarga kami dengan rahmat kesehatan dan segala usaha pekerjaan kami, sehingga segala sesuatu dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila beserta anak-anak dan keluarganya. Engkau berkati kesehatannya, setiap usahanya, pekerjaannya dan pelayanannya, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan berkenan di hati-Mu. Mari kita berdoa untuk komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa yang ada di dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi hari ini. Semoga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima Makasih, kasih Bu semua. Astrid.